Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Nabil dari kelompok 5 mata kuliah bimbingan konseling jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 22. Nah, di sini kami akan membahas tentang psikoanalitik terapi. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ada baiknya kita mengetahui tentang sejarah psikoanalitik terapi itu. Psikoanalitik terapi ini muncul ketika akhir abad ke-19 dan ada seseorang yang mencetuskan tentang konsep ini, yaitu bernama Sigmund Freud, yang lahir di Austria pada tahun 1939. Nah, Sigmund Freud ini adalah salah satu psikolog yang mengembangkan tentang konsep psikoanalisis, dan hasil dari psikoanalisis ini itu sangat revolusioner pada zamannya. Nah, Freud ini mengambil permasalahan dari lingkungan sekitarnya tinggal, di mana banyak orang yang mengalami kebingungan dan hal-hal lain. Nah, dari psikoanalisis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak kita sadari sepenuhnya. Dan Freud ini percaya bahwasanya semua tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu didasari dengan alam bawah sadar kita sendiri. Lalu dari pembahasan psikoanalisis yang dijelaskan oleh Freud ini menghasilkan suatu bidang atau suatu materi, yaitu hakikat manusia. Nah, Sigmund Freud ini mengemukakan bahwasanya hakikat manusia itu ada tiga, yaitu kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, yang dimana tiga hal ini sangat berkesinambungan, dan tiga hal ini dianalogikan seperti gunung es yang ada di lautan. Nah, kalau struktur gunung es itu terkadang yang ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi yang di atas atau yang kelihatan itu termasuk ke dalam tingkat kesadaran manusia. Nah, sedangkan yang berada di bawah itu adalah tingkat ketidaksadaran manusia. Namun di antara kedua belah ini, di tengah ini ada yang namanya prakesadaran. Nah, untuk kesadaran ini itu dijelaskan bahwasanya manusia itu hanya memiliki beberapa atau bahkan sedikit ingatan ketika kita dalam kesadaran ini. Dan Sigmund Freud ini berpendapat bahwasanya dalam ketidaksadaran ini manusia memiliki banyak sekali pengetahuan ataupun ingatan-ingatan. Dan untuk prakesadaran sendiri ini bisa dianalogikan seperti terkadang kita sudah berkenalan dengan orang, namun kita tahu wajahnya, kita pernah ketemu orangnya. Nah, tapi kita lupa sama orang itu, namanya siapa. Itu adalah salah satu dari prakesadaran tersebut. Nah, ketidaksadaran ini bahkan sangat sulit untuk dipelajari secara langsung ya. Namun ada beberapa aspek yang bisa diperlihatkan ketika orang ini mengalami ketidaksadaran ini, yaitu adanya mimpi yang merupakan sebuah representasi yang simbolis dari keadaan bawah sadar seperti keinginan maupun konflik yang terjadi di diri mereka. Atau bisa juga ketika kita berbicara
lidah kita keselip. Adapun antara yang lain yaitu sugesti pasca hipnotis atau materi yang berasal dari asosiasi bebas, materi yang berasal dari teknik proyektif, dan konten simbolis dari gejala psikotik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada struktur manusia. Struktur manusia yaitu struktur kepribadian manusia. Mohon maaf ya. Nah, dijelaskan dari beberapa buku yang saya baca, struktur kepribadian manusia ini ada 3, yaitu ada id, ada ego, dan ada super ego. Nah, kita akan membedah satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu id. Ya, id ini adalah salah satu struktur kepribadian diri kita sendiri. Nah, id ini secara gampangnya kita pahami yaitu adalah segala sesuatu yang berada di alam bawah sadar kita. Dan id ini adalah biasanya digunakan atau dijelaskan id ini berfungsi untuk mendorong manusia untuk mencapai sebuah kepuasan yang diinginkannya dan membantu untuk meredakan ketegangan yang manusia itu alami. Dan terkadang id ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti makan, seperti berhubungan, dan lain-lain. Yang poin kedua yaitu ada ego. Yang kedua ada ego, yang dimana peran ego di sini adalah sebagai eksekutif. Nah, ego sendiri itu berdasarkan kepada realita yang terjadi di dunia kita, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang poin ketiga yaitu adalah super ego. Nah, super ego ini secara gampangnya adalah tentang moralitas dan kebiasaan masyarakat. Nah, kalau ini tadi untuk menjunjung sebuah kepuasan yang kita inginkan, dan super ego ini sebagai hal yang kayak terkadang kepuasan yang kita inginkan, seperti contohnya seperti ketika seorang anak ingin memperkosa adiknya ataupun ibunya. Nah, ini akan mendukung 100% untuk anak itu melakukan hal itu. Namun dalam super ego ini itu mereka membatasi diri sendiri karena hal itu tidak berkenaan dengan moral dan adat dari masyarakat setempat. Nah, dari ketiga struktur kepribadian ini yang paling bisa diatur adalah ego. Jadi ego ini saya menganalogikan begini ya. Dalam lomba pacuan kuda itu sebagai id, manusia sebagai ego, dan super ego itu adalah lintasan pacuan. Nah, kuda itu sebagai id. Jadi kuda itu bisa jinak, bisa galak, bisa nurut atau enggak. Nah, ego itu kita sebagai penunggang atau joki kuda tersebut. Dan super ego itu adalah lintasan. Jadi ketika kita menunggangi kuda itu untuk melalui lintasan, pasti di lintasan akan banyak sekali hambatan-hambatan yang ada. Nah, itu bagaimana caranya agar kita bisa menggerakkan diri kita agar tetap kuat untuk bisa menjalankan id tersebut. Jadi semisal kalian bertanya siapakah diri kalian sendiri. Nah, diri kalian ini adalah gabungan dari id, ego, dan super ego.
yang materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme pertahanan. Namun sebelum ke mekanisme pertahanan ini, saya akan membahas salah satu masalah yang mungkin sering terjadi di kehidupan manusia. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, kecemasan atau rasa takut ini muncul ketika suatu keinginan yang sudah kalian angan-angankan itu tidak bisa terrealisasi. Nah, namun hal tersebut itu bisa muncul di alam kesadaran manusia. Dan rasa cemas ini biasanya muncul karena adanya perebutan posisi psikis antara id, ego, dan super ego. Nah, saya tekankan lagi kalau id dan super ego itu sangat bertolak belakang. Nah, dari referensi yang saya baca, kecemasan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada kecemasan realistis, kecemasan moral, dan kecemasan neurotik. Nah, kecemasan realistik ini biasanya disebut dengan rasa takut yang realistis, yaitu seperti contohnya ketika kalian berjalan lalu ada ular yang jatuh dari atas pohon, otomatis kalian akan merasa takut. Nah, itu adalah salah satu kecemasan realistis, contoh dari kecemasan realistis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah kecemasan moral. Nah, kecemasan moral ini bisa disebut dengan rasa malu, seperti kita malu untuk mendapat hukuman, kita malu tentang kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, dan kecemasan ini biasanya muncul ketika seseorang itu tidak bisa melakukan kekonsistensinya dalam sebuah bidang dan mereka merasa gagal atas hal ini. Seperti contohnya ketika seorang anak yang memiliki orang tua yang sudah tua dan anak itu merasa gagal untuk merawat orang tuanya di hari tua. Dan yang terakhir yaitu ada kecemasan neurotik. Nah, kecemasan neurotik ini muncul terkadang secara tiba-tiba dan kita terkadang tidak mengetahui apa alasan rasa ini muncul secara tiba-tiba. Contohnya seperti tiba-tiba kita gugup akan sesuatu, tiba-tiba kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, untuk defense mechanism sendiri itu ada banyak, yaitu salah satunya yaitu represi, denial, pembentukan reaksi, terus ada proyeksi, pemindahan, rasionalisasi, sublimasi, regresi, introjeksi, identifikasi, dan kompensasi. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan salah satu saja, yaitu tentang denial. Nah, mungkin kata denial ini sangat sering kita dengar di kehidupan kita, yaitu secara definisi denial yaitu dikenal sebagai penolakan dan merupakan salah satu cara untuk melindungi ego kita dengan menolak ataupun menutup mata terhadap kenyataan yang mengancam. Nah, individu yang mengalami kecemasan karena mereka yang menolak beberapa aspek kenyataan ini. Misalnya, ketika ada orang yang sering mengabaikan suatu fakta bahwa orang yang mereka sayangi itu meninggal. Orang cenderung menolak kenyataan dan dalam situasi tragis seperti perang ataupun bencana. Jadi mereka menutup mata akan kesedihan yang terjadi pada saat itu. Dan untuk selanjutnya yaitu ada perkembangan kepribadian. Nah, ini saya masukkan di sini karena hal ini masih berkesinambungan. Dari beberapa tahapan ini ada 5 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu oral, tahap kedua yaitu anal, tahap ketiga yaitu valis, tahap keempat latensi,
dan tahapan kelima adalah genital. Nah, pada tahapan oral ini itu kisaran umur dari bayi lahir sampai bayi berumur 18 bulan. Nah, penjelasan singkat dari tahapan oral ini yaitu adalah tahap di mana mulut berfungsi sebagai tempat utama untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya yaitu seorang bayi yang menggigit atau menghisap payudara ibunya untuk memenuhi kebutuhan dasar bayi tersebut. Yang kedua yaitu ada tahapan anal, di mana bayi ini berusia 18 bulan sampai 36 bulan. Nah, pada tahapan ini itu difokuskan terhadap daerah pembuangan. Yang dimaksud daerah pembuangan yaitu antara anus, dan di sini itu seorang bayi atau balita ini diberi pelajaran untuk menahan atau membuang kotoran tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Namun pembuangan kotoran ini harus pada tempatnya. Kemudian yaitu ada tahapan ketiga yaitu volis, yaitu kurun umur 3-6 tahun. Dimana pada fase ini terkadang anak kecil itu sudah bisa untuk berjalan, berbicara, berpikir, dan mengendalikan otot-otot mereka. Nah, pada saat perkembangan ini terkadang muncul Oedipus kompleks untuk laki-laki dan ada penis and free pada perempuan. Yang kemudian ada tahapan latensi, di mana kurun umur ini yaitu 6-12 tahun. Nah, pada tahap latensi ini energi difokuskan kepada aktivitas sebaya untuk peningkatan kemampuan fisik. Jadi pada tahapan ini terkadang manusia itu cenderung sedikit lebih banyak diam dan mereka ingin mencoba hal-hal baru yang positif. Dan yang terakhir yaitu tahap genital dalam umur 12 tahun ke atas. Nah, tahap ini berlangsung dari fase pubertas hingga fase tua nanti, yaitu memiliki kebebasan untuk bercinta ataupun bekerja sebagai ciri utama orang yang sudah dewasa. Nah, kebebasan dari pengaruh keluarga dan kemampuan untuk memperhatikan orang lain juga mulai ada pada fase ini. Cukup penjelasan dari saya, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu teknik-teknik psikoanalisis terapi. Yang pertama yaitu asosiasi bebas. Apa itu asosiasi bebas? Jadi metode ini atau teknik ini adalah di mana konselor meminta klien untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang muncul di dalam pikiran kita tanpa adanya sensor. Jadi bayangkan pikiranmu seperti sebuah lautan. Seperti lautan. Dalam lautan pikiran itu kita menemukan banyak ikan-ikan yang berenang sana kemari. Jadi di dalam terapi psikoanalisis ini kita akan mencoba menangkap ikan-ikan tersebut. Tapi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara asosiasi bebas. Jadi ini seperti memancing, tetapi bukan memancing ikan suguhan, melainkan pikiran dan perasaan kita. Jadi konselor akan meminta si klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang muncul tanpa adanya sensor. Misalnya, kalau
muncul adalah warna biru, maka bilang saja warna biru. Dan yang muncul misalnya perasaan sedih, maka bilang saja perasaan sedih. Kenapa harus begitu? Karena pikiran dan perasaan kita ini seringkali tersembunyi, seperti harta karun yang terkubur. Dengan cara mengungkapkan semua pikiran dan perasaan tanpa adanya sensor, kita akan menemukan harta karun itu, yaitu pengalaman masa lalu atau masalah-masalah penyebab membuat masalah itu terjadi atau membuat traumatis itu muncul. Apa yang terjadi setelah kita menemukan harta karun tersebut? Jadi setelah kita menemukan pengalaman masa lalu atau penyebab yang membuat masalah kita itu muncul, kita akan merasa lega. Jadi ini seperti proses mengeluarkan sebuah batu di dalam hati kita. Proses mengeluarkan batu itu dinamakan katarsis. Apakah katarsis itu cukup? Ya memang katarsis ini belum tentu. Memang katarsis ini membuat kita merasa lebih lega untuk sementara waktu, tetapi belum tentu bisa menyelesaikan kita. Nah, melalui konselor akan membantu kita memahami kenapa kita bisa merasa sedih atau takut karena pengalaman tersebut. Jadi dengan memahami penyebabnya, kita bisa belajar dengan memahami penyebabnya, bisa belajar untuk menghadapinya dengan lebih baik. Jadi asosiasi bebas ini seperti menyelami lautan pikiran kita untuk menemukan penyebab masalah yang kita hadapi. Jadi dengan bantuan konselor kita bisa memahami diri kita sendiri dengan lebih baik dan akhirnya bisa mengatasi masalah-masalah yang mengganggu kita. Teknik selanjutnya yaitu teknik interpretasi mimpi. Apa itu interpretasi mimpi? Jadi teknik ini digunakan untuk memahami isi pikiran bawah sadar kita yang tersembunyi melalui analisis mimpi yang dialami oleh klien. Jadi proses menganalisis mimpi ini untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi yang ada di pikiran bawah sadar kita. Jadi interpretasi mimpi ini seperti sebuah teka-teki. Dalam teka-teki ada banyak potongan kecil yang harus disusun untuk membentuk gambar yang utuh. Jadi bagaimana caranya? Dan kenapa mimpi itu penting? Karena mimpi adalah menurut Freud, mimpi adalah jendela ke dunia bawah sadar kita. Jadi di dalam bawah sadar kita ada banyak pikiran, perasaan dan ingatan yang tersembunyi. Mimpi adalah cara bawah sadar kita itu berkomunikasi dengan kita. Bagaimana caranya memecahkan teka-teki mimpi itu? Yang pertama itu mencatat mimpi. Jadi pertama-tama kita harus mencatat sedetail mungkin. Apa sih mimpi kita semalam? Apa sih mimpi kita? Dan semakin detail catatan kita akan menemukan, semakin mudah menemukan makna di balik mimpi itu. Dan teknik cara yang kedua yaitu asosiasi bebas. Jadi setelah mencatat mimpi, kita menghubungkan mimpi tersebut dengan masalah-masalah kita yang kita hadapi. Cara ketiga itu menganalisis simbol. Misalnya
Dan cara yang keempat yaitu menemukan makna tersembunyi di dalam mimpi. Jadi setelah menganalisis simbol-simbol, kita akan mencoba menemukan makna yang tersembunyi di dalam simbol tersebut, di balik mimpi tersebut. Makna tersembunyi ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang muncul di kehidupan kita. Jadi apa sih manfaat interpretasi mimpi ini? Yaitu dengan memahami mimpi kita bisa mengenal diri sendiri lebih baik. Kita akan tahu apa yang sebenarnya kita pikirkan dan kita rasakan. Selanjutnya itu mengatasi masalah. Jadi tujuan ini manfaatnya mengatasi masalah. Jadi kita bisa menemukan akar masalah yang membuat masalah itu muncul. Lanjut itu merasa lega. Dengan mengungkapkan pikiran dan perasaan yang tersembunyi, kita akan merasa lega karena kita bisa tahu apa sih akar masalah yang membuat masalah kita itu muncul. Nah, seperti itu. Jadi intinya interpretasi mimpi ini adalah seperti membuka buku rahasia kita dari pikiran bawah sadar kita. Dengan bantuan terapis kita akan membaca buku tersebut dan memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Teknik selanjutnya yaitu transferensi. Transferensi adalah proses di mana konseling memindahkan perasaannya kepada si konselor. Jadi bayangkan si klien ini sedang bercerita, kita sedang bercerita kepada teman yang kita percaya. Jadi saat bercerita kamu mungkin merasa nyaman, merasa takut, merasa marah, atau kecewa kepada temanmu. Nah, perasaan-perasaan ini bisa muncul karena kamu sedang memproyeksikan masalahmu terhadap temanmu. Nah, dalam terapi ini hal-hal yang serupa tersebut juga bisa terjadi. Konseling seringkali memindahkan perasaan-perasaan yang muncul yang mereka rasakan terhadap orang lain, misalnya orang tua atau pacar, itu kepada konselornya. Dan fenomena ini disebut transferensi. Jadi transferensi itu seperti memindahkan perasaan si klien ini. Dan konseling bisa saja merasa kasih sayang, merasa nyaman, merasa takut. Padahal perasaan-perasaan itu bukan ditujukan kepada konselor, melainkan kepada orang lain yang pernah ada dalam hidupnya. Dan transfer ini seperti pengulangan masa lalu. Jadi transfer ini seperti mengulang adegan atau pengalaman masa lalu. Dan si klien ini mencoba untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dari masa lalunya melalui konselor. Jadi intinya transfer ini seperti cermin dengan melihat refleksi dirinya dalam hubungan dengan konselor. Konseling bisa, si klien ini bisa melihat dirinya dengan lebih jelas. Yang selanjutnya itu transferensi. Apa sih transferensi itu? Transferensi adalah proses di mana konseling memindahkan perasaan dan harapan tertentu pada konselor. Jadi misal kamu sedang bercerita dengan tentang masalahmu dengan seseorang yang kamu percaya, yang kepada teman mungkin yang kamu percaya. Jadi saat
cerita kamu mungkin merasa nyaman, merasa takut, ataupun merasa marah atau kecewa. Dan perasaan-perasaan ini bisa saja muncul karena kamu sedang memproyeksikan sebuah masalah yang kita hadapi kepada seorang teman. Nah, dalam terapi hal ini serupa juga bisa saja terjadi. Konseli seringkali memindahkan perasaan-perasaan yang ada kepada perasaan-perasaan mereka yang mereka hadapi atau rasakan terhadap orang lain kepada konselornya. Jadi transferensi itu seperti apa? Jadi transferensi itu seperti memindahkan perasaan yang dimana klien bisa merasa sayang, merasa marah, merasa takut kepada konselornya, dan padahal perasaan itu tidak ditujukan untuk konselornya, melainkan kepada orang lain yang pernah ada di dalam hidupnya. Dan transferensi itu seperti pengulangan masa lalu. Transferensi itu seperti mengulang pengalaman masa lalu kita yang dimana klien sedang mencoba untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dari masa lalunya melalui konselor, melalui hubungan dengan konselor tersebut. Kenapa transferensi bisa terjadi? Transferensi terjadi karena konselor menjadi seperti layar kosong bagi konseling. Jadi di mana konseling atau klien bisa memproyeksikan segala perasaan atau yang mereka rasakan kepada konselor, dan hal ini bisa sangat berguna dalam proses terapi karena dengan memahami transferensi, konselor bisa membantu si konseli atau si klien ini untuk memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Jadi intinya itu transferensi adalah fenomena yang sangat umum terjadi di dalam terapi. Dengan memahami transferensi, konselor bisa membantu konseli. Jadi transferensi itu seperti cermin dengan melihat refleksi dirinya dalam hubungan dalam dengan konselor. Jadi konselor bisa melihat dirinya sendiri dengan lebih jelas. Selanjutnya yaitu peran psikoanalisis terapi di dalam penyembuhan. Jadi peran Jadi psikoanalisis berperan untuk membantu klien mengatasi konflik emosional yang tidak disadari yang berasal dari pengalaman masa lalunya, terutama mungkin selama masa kanak-kanak. Jadi psikoanalisis bertujuan untuk menggali pikiran bawah sadar dan membuat individu memahami masalah-masalah tersebut. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi si perilaku, emosi, dan hubungan mereka di masa sekarang. Dan psikoanalisis ini seperti pikiran kita tadi sebuah lautan yang mencoba untuk menangkap ikan-ikan yang berenang. Dan kenapa apa sih manfaat psikoanalisis terapi ini? Jadi psikoanalisis terapi ini memahami diri kita sendiri. Kita akan lebih memahami kenapa kita sering merasa atau bertindak seperti itu. Dan manfaat yang selanjutnya itu mengatasi masalah. Jadi melalui psikoanalisis terapi ini kita bisa mencari tahu akar masalah yang
muncul yang membuat masalah lain itu terjadi. Dan psikoanalisis ini bermanfaat untuk membangun hubungan yang lebih baik. Kita akan lebih bisa mengontrol emosi dan perilaku kita sehingga hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Jadi intinya psikoanalisis adalah seperti sebuah perjalanan untuk menemukan diri kita yang terjebak, diri kita yang sebenarnya, dengan yang terjebak di dalam kegelapan. Dan melalui psikoanalisis terapi ini kita bisa keluar dari kegelapan dan menemukan cahaya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.